Oke, udah mulai? Baik, assalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran dan selalu menuntut ilmu. Selawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ustadz Faris Hoirul Anam, LC, MHI, dan teman-teman offering PAI F13 yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam video ini kami akan mempresentasikan mengenai integrasi iman, Islam, dan ihsan. Adapun kelompok kami terdiri dari pertama saya sendiri Saputra Dwi Erlangga, kemudian yang kedua ada Radia Sakalaros, kemudian Bagas Alif Novaldo, dan Ardea Widianto Ari Hidayat. Ya Mas, silakan di next. Materi bagian pertama yang akan kami bahas adalah mengenai konsep iman, Islam, dan ihsan. Tentunya ketiga kata itu, iman, Islam, dan ihsan itu tidak asing lagi bagi seorang muslim. Secara eksklusif, Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril telah menjelaskan mengenai iman, Islam, dan ihsan. Iya, di next. Yang pertama adalah konsep iman. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah dan malaikat Jibril alaihissalam di dalam percakapan yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim. Kabarkanlah kepadaku mengenai iman. Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman kepada satu Allah, dua malaikatnya, tiga kitab-kitabnya, keempat para rasulnya, kelima hari akhir, dan keenam takdir. Ya, di next. Kata iman sendiri berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk dari masdar fi'il madli amana yang artinya percaya atau yakin. Secara istilah, iman berarti mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan melaksanakan atau mengamalkan seluruh anggota tubuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedua adalah konsep Islam. Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk dari masdar. Kata kerjanya adalah aslama yuslimu islaman, yang artinya selamat, sejahtera, tidak cacat. Adapun salam atau silim mengandung arti kedamaian, kepatuhan, dan penyerahan diri. Sedangkan dalam istilah syara, Islam terdiri atas 5 fondasi, yaitu syahadat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, dan melakukan haji. Yang tersebut merupakan rukun Islam yang terkandung juga dalam percakapan antara Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril. Oke, next. Yang ketiga adalah konsep ihsan. Kata ihsan secara etimologis berasal dari ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya berbuat baik. Adapun secara terminologis dan dijelaskan dalam hadis Rasulullah, ihsan berarti Rasulullah berkata, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Namun jika engkau tidak mampu,
melakukannya, maka sesungguhnya dialah Allah yang melihatmu. Oke, next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, saya Ardia Widianto Haridayat akan menjelaskan mengenai proses terbentuknya iman dan upaya meningkatkannya. Yang mungkin bisa di next. Baik, pertama-tama kita akan menjelaskan bagaimana sih proses terbentuknya iman itu. Nah, iman itu terbentuk dalam diri manusia diawali dari fitrah tauhid, yaitu menyembah Allah, yang Allah tanamkan dalam diri manusia sejak dia masih dalam rahim ibunya. Umumnya fitrah ini akan tumbuh dalam diri manusia manakala lingkungan keluarga atau sosialnya adalah Islam, dan dalam kondisi semacam inilah Allah kemudian menurunkan hidayah kepada dia untuk beriman. Nah, iman sendiri terbentuk dari tiga hal ya ini iman sebagai fitrah, iman sebagai ikhtiar, dan iman sebagai hidayah. Nah, yang pertama adalah iman merupakan sebuah fitrah. Artinya, konteks keimanan dalam hal ini adalah manusia sejatinya sudah beriman ketika seorang manusia masih dalam proses pembentukan dalam rahim ibu. Lebih tepatnya, ketika manusia yang masih berbentuk zigot itu ditiupkan nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan bahwa pada saat itu manusia telah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala agar tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari dalam sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya beriman. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, Engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami melakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, yaitu kaum Bani Adam, adalah orang-orang yang mengatakan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 28. Kemudian yang kedua adalah iman juga hadir karena ikhtiar manusia. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 29, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada hambanya. Jika kalian ingin berimanlah atau kufur. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia agar bisa berpikir dan menentukan dengan keyakinannya. Kemudian yang ketiga adalah iman merupakan sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun manusia bisa memberikan hidayah kepada sesama. Manusia juga tidak boleh menjustifikasi keyakinan orang kafir, karena bisa jadi yang dikatakan kafir kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah sehingga menjadi muslim. Next. Baik, berikutnya adalah kiat-kiat atau cara menjaga dan meningkatkan iman. Iman sejatinya perlu dirawat agar kualitas iman itu baik. Hal ini mengacu pada sabda Rasulullah SAW, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Hadis riwayat Muslim. Hal ini mengindikasikan bahwa iman seseorang itu dapat mengalami pasang surut. Hari ini mungkin iman seseorang sedang berada pada tingkat yang baik. Akan lingkungan yang imani. Kehidupan sosial yang sangat beragam tentunya mempengaruhi kualitas iman seseorang. Pergaulan yang tidak sehat kadang membuat iman seseorang menurun. Para ulama mengajarkan kepada kita agar berkumpul dengan orang-orang yang positif bagi kita. Dengan membangun sosial yang baik, keluarga yang islami, sekolah dan masyarakat yang madani merupakan beberapa cara untuk merawat iman. Yang kedua adalah membaca Al-Quran beserta maknanya. Membaca Al-Quran beserta maknanya merupakan sebuah kenikmatan tersendiri. Ketika membaca ayat suci, pada hakikatnya kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga membenarkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran dan juga mengenai setiap apa yang dibacanya itu. Selain itu, manfaat yang dapat diambil pahala, karena setiap satu huruf dari Al-Quran yang kita baca akan memberikan syafaat kepada kita. Yang berikutnya adalah melakukan puasa. Puasa merupakan salah satu cara seseorang
merawat iman, menjaga perutnya dari berbagai makanan dan minuman yang haram maupun syubhat. Dengan puasa, seseorang bisa mengendalikan nafsunya. Ketika berpuasa pun sebenarnya kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melaksanakan sholat malam. Menjaga sholat 5 waktu bagi seorang muslim yang beriman adalah wajib, tetapi lebih baik lagi apabila ditambah dengan sholat malam. Menjaga dan melaksanakan sholat berarti menjaga dan merawat iman. Rasulullah SAW bersabda, jagalah Allah, niscaya Allah akan. Selain itu, dengan menjaga sholat, seorang dapat menerima keberkahan dan juga terhindar dari segala macam perbuatan yang tercela dan maksiat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sholat mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran surat Al-Ankabut. Kemudian yang berikutnya adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Salah satu cara merawat iman adalah dengan berkumpul bersama orang-orang yang berilmu dan soleh. Majelis zikir merupakan salah satu tempat orang itu hadir dalam majelis tersebut. Allah Subhanahu wa taala setiap hari memerintahkan malaikatnya mencari majelis zikir di mana orang-orang berkumpul dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang terakhir adalah berzikir yang lama. Berzikir bisa dengan lisan, hati, dan perbuatan, bahkan dengan harta benda. Semua yang bisa mengingatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan zikir. Dalam kitab Dalil Al-Falihin, Syaraf Al-Riyadul Al-Solihin, Muhammad Alan Al-Sadiqi Al-Syafi'i mengingatkan agar seorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, lisan, dan perbuatan. Mungkin dari sini bisa saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya serahkan pada teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah implementasi iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, hakikat dan manfaat ibadah. Hakikat ibadah merupakan suatu pengertian yang mengumpulkan kesempurnaan cinta, tunduk, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sebenarnya tidaklah demikian. Maksudnya dalam bentuk penghambaan diri kepada Allah yang bukan hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga hubungan manusia dengan sesamanya, bahkan juga hubungan manusia dengan semua makhluk. Manfaat ibadah yaitu menjaga keselamatan akidah, menjaga agar hubungan antara manusia dengan Tuhan itu berjalan dengan baik dan abadi, serta menepiskan sikap dan perilaku agar etis dan religius. Yang kedua, macam-macam ibadah. Ada ibadah yang pertama yaitu ibadah khusus atau ibadah mahdah. Pelaksanaannya yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya sholat, zakat, puasa, haji, azan, berdoa, merawat jenazah, dan lain-lain. Yang kedua adalah ibadah umum atau ghair mahdah. Ibadah jenis ini macamnya tidak ditentukan, baik di Al-Quran atau sunnah Nabi SAW. Berupa perbuatan apa saja yang dilakukan seseorang yang dibenarkan oleh agama. Contohnya, sholat subuh dengan kunut atau tidak, zikir, dakwah, dan lain-lain. Syarat diterimanya ibadah. Yang pertama dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah semata. Yang kedua dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah dan contoh Rasulnya. Lalu yang keempat ada sholat, ibadah utama dan istimewa. Sholat adalah ibadah yang sangat penting bagi umat Islam. Dari sekian banyak macam ibadah, sholat adalah inti dari semuanya. Bahkan dibandingkan dengan semua macam ibadah yang lain sekalipun. Sholat termasuk ibadah yang paling istimewa. Maka seharusnya setiap muslim dan muslimah menaruh perhatian khusus terhadap ibadah sholat dengan cara rajin dan taat dalam melaksanakannya. Di antara keistimewaan dan kelebihan sholat adalah yang pertama, ibadah badaniyah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah. Selanjutnya perintah sholat 5 waktu diwahyukan di hadirat Allah yang maha tinggi, langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah tiang agama. Sholat membuat seseorang dapat terhindar dari perbuatan jahat. Ibadah yang paling keras peringatannya melebihi keras perintah untuk ibadah-ibadah lain. Sholat adalah amal perbuatan manusia yang pertama kali dihitung atau dihisab oleh Allah
dan semua amal yang lain bergantung pada hasil perhitungan sholatnya. Sholat adalah wasiat terakhir semua nabi kepada umatnya. Selanjutnya, sholat adalah saat yang paling dekat antara hambanya dengan Allah, yaitu pada saat bersujud dalam sholatnya. Sholat adalah media untuk memohon pertolongan kepada Allah. Sholat adalah rasa syukur manusia kepada Allah atas anugerah nikmatnya yang tak terhingga banyaknya. Dan yang terakhir, sholat menjadi syarat pertama dan dari kebahagiaan orang-orang beriman yang akan menjadi pewaris surga dalam kehidupan akhirat nanti. Baik, nama saya Radia Ramadan Saklaros. Kali ini saya akan menjelaskan peran ihsan dalam pembentukan karakter. Ihsan sangat berperan besar dalam pembentukan karakter manusia. Dengan adanya ihsan dalam diri manusia, menjadikan mereka memiliki perbuatan atau perilaku baik yang menjadikan sebuah kebiasaan sehari-hari yang bersifat positif. Sesuai dengan isi hadis riwayat Abu Hurairah yang berisi, kamu menyembah Allah seakan kau melihatnya. Jika kau tak sanggup melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Abu Hurairah. Potongan riwayat hadis di atas oleh ulama dijadikan pijakan akhlak Islam. Intinya adalah penyadaran penuh seorang hamba atas pengawasan Tuhan kepada dirinya. Pengawasan inilah yang berimplikasi positif dalam gerakan tubuh untuk membentuk akhlak yang baik. Kata ihsan maknanya bukan sekedar baik atau hasan, melainkan upaya berbuat kebaikan yang berimplikasi dan dirasakan orang dan pihak lain. Lebih tepatnya, jika ihsan diterjemahkan seharfiah, yaitu memperbaiki. Ya, bisa lanjut. Slide. Kesimpulan tentang iman, Islam, dan ihsan, yaitu iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempelajari 3 pokok ajaran agama tersebut, para ulama mengelompokkan lewat 3 cabang ilmu pengetahuan. Pertama, iman dipelajari melalui ilmu tauhid atau teologi, yang menjelaskan tentang pokok-pokok keyakinan atau akidah. Kedua, Islam berupa praktek amal lahiriah, disusun dengan ilmu fikih, yaitu ilmu mengenai perbuatan amal lahiriah manusia sebagai hamba Allah. Sedangkan untuk mempelajari ihsan sebagai tata cara beribadah adalah bagian dari ilmu atau tasawuf melalui thariqah. Next. Di next. Baik, itu aja presentasi dari kelompok 2. Terima kasih yang sudah menonton presentasi kita dan juga teman-teman di kelompok 2. Belajar dari kita, mohon maaf kalau ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.